Selamat sore jemaat Tuhan. Kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami berdatang kepada Engkau. Sebentar kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberikan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita bersama bangkit berdiri. Yang satu nama Yesus Kristus Tuhan. Yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Datang ke bertata tempat ini, amin. Amin. Sama-sama. Datanglah dan bertahta.
Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama, faith is our God. Pasrah buat Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Faith is our God. Tepuk tangan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Faith is our God. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Engkau Tuhan yang datang dan bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
hatiku Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, amin, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya, kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan. Yes. Lingkupi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Engkau Tuhan. Terus kuduskan hidup kami Tuhan. Kuduskan hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu
di hadirat-Mu. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Hadirat-Mu yang memuaskan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Sembah Yesus, sembah, sembah, yes, haleluya. Pakai kesempatan yang baik ini untuk kau datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Kami izinkan Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Lingkupi tempat ini dengan kekudusan-Mu. Haleluya. Yes, kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Yes, yes. Kami undang Engkau, Allah Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah kami, di tengah kami, memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali, tanpa ada satu pun yang kami yang terlewatkan oleh kehadiran-Mu, oleh lawatan-Mu Tuhan. Dan sebab itu sore ini kami datang kepada-Mu Tuhan, dengan membahas seluruh kehidupan kami Tuhan. Yes, kami rindu Tuhan. Kami ingin dekat dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu. Amin, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku menangkapkanku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, yes. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kehidupan kami Tuhan, melawat hati kami dan hidup kami Tuhan, menjamah hati dan hidup kami Tuhan sore hari ini. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati lidah mulut bibirnya, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Pak Polisi, bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, siap. Haleluya. Buka hati saudara, ketika
firman Tuhan diberitakan ketika kita membuka hati kita, maka firman Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, kalau firman Tuhan ada dalam hati kita, hidup kita, pasti kita akan mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bersama hari ini. Judulnya berkat atas keluarga. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Berkat atas keluarga. Kita masih berbicara tentang family, karena bulan November ini bulan family. Berkat atas keluarga. Minggu yang lalu kita sudah berbicara bersama-sama, jikalau bukan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Dan hari ini kita belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu adalah idenya Tuhan. Jadi keluarga itu bukan ujuk-ujuk ada, saudara. Tetapi keluarga itu adalah idenya Tuhan. Jadi Tuhan yang punya ide tentang keluarga. Kita bisa melihat itu dari kitab Kejadian ya, bahwa firman Tuhan mengatakan maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Katakan laki-laki dan perempuan, 3, 2, 1. Kalau ada yang menyimpang dari itu, jujur saja Tuhan tidak pernah menciptakan itu, saudara. Jadi, yang diciptakan oleh Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 gender saja. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, jadi laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu firman Tuhan mengatakan begini, Allah memberkati mereka. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Allah yang mempersatukan mereka, saudara. Lalu setelah dipersatukan, yang dilakukan oleh Allah itu apa, saudara? Memberkati. Wah, ini luar biasa, dahsyat. Jadi, kalau kita, saudara, berbicara tentang berkat, sejak awal sejarah manusia, Tuhan itu sejak awal memang merancang kehidupan yang memberkati keluarga, saudara. Bahkan di situ manusia diberikan apa? Otoritas untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Jadi memang bumi ini diserahkan kepada manusia untuk apa? Untuk dikelola. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan itu sejak awal memang sudah merancang keluarga. Kalau Anda ingin tahu atau belajar tentang Tuhan, kalau Anda tidak ada di dalam sebuah keluarga, Anda tidak bisa mengenal Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Contoh, saudara ya. Kalau Anda memanggil Tuhan itu sebagai Bapak, Bapak kami yang di surga misalnya, tidak akan pernah Anda temui kecuali di dalam keluarga, konsep tentang Bapak. Betul, saudara? Iya. Kenapa keluarga diciptakan? Karena supaya manusia itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itu maksudnya Tuhan itu begitu, saudara. Ya. Bahkan memang konsepnya keluarga itu dengan mudah kita bisa mengenal konsep Allah yang 3 tetapi esa, saudara. Ada Bapa, ya, ada Anak, ada Holy Spirit, ada Roh Kudus. Jadi Holy Spirit itu mewakili karakternya ibu. Holy Spirit itu merawat, gitu ya, saudara ya, menolong, menghibur. Ada Bapa, lalu ada Anak. Itu kalau tidak dalam keluarga, kita nggak akan bisa mengenal Tuhan itu dengan benar, saudara. Susah. Ya, makanya kalau ada anak-anak yang tidak punya bapak yang baik, ya, yang disebut sebagai fatherless generation, saudara, generasi, bukan berarti dia nggak punya bapak secara fisik, tidak. Bapaknya ada,
tetapi dia kayak nggak punya bapak gitu loh saudara. Nah itu ada orang-orang yang seperti itu yang kemudian ketika menyebut bapak, memanggil Allah itu sebagai bapak susah. Karena apa? Karena yang di pikirannya dia itu bapak yang ini, bapak yang di dunia ini, bapak yang tidak baik begitu saudara. Nah itu sebabnya keluarga itu perlu menjadi satu gambaran yang bagus, yang baik, teladan yang baik. Bapak itu harus jadi bapak yang baik misalnya. Ibu jadi ibu yang baik, anak-anak juga. Artinya ada gambaran yang baik. Kita dengan mudah, kita ini bisa mengenal Tuhan dengan baik, saudara. Ya, saya harap Anda menangkap apa yang saya maksudkan ini, saudara ya. Jadi mudah sekali bagi anak yang punya bapak yang baik, ketika dia berdoa, Bapa kami yang di sorga. Kalau anak ini menyebut bapak, dia pasti akan ingat bapaknya, saudara. Oh iya, bapaknya itu baik. Itulah sebabnya dia yakin bapak yang di sorga itu juga baik, begitu saudara. Karena bapak yang di dunia ini mewakili gambarannya bapak yang di sorga, begitu saudara. Nah, rancangan Tuhan untuk keluarga itu adalah keluarga yang hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi keluarga yang memang diberkati itu sudah jelas ayatnya tadi kita sudah baca bersama-sama. Jadi saudara sebetulnya nggak perlu kita berdoa dengan seperti ya menuntut Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan. Saudara-saudara, sebelum Anda ada, sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum gereja ada, saudara. Gereja itu perjanjian baru, saudara. Sebelum gereja ada, Tuhan itu sudah merancang berkat untuk keluarga, saudara-saudara. Sejak awal diciptakan manusia. Tadi ayatnya jelas, Tuhan memberkati mereka. Kenapa saya menggunakan kata keluarga? Sebetulnya keluarga itu adalah ya suami dan istri itu sudah disebut keluarga. Ya, suami dan istri itu sudah keluarga. Bersyukur kalau diberi anugerah ada anak ya, itu keluarga. Tapi kalau yang dimaksud dengan keluarga itu adalah ya laki-laki dan perempuan kemudian diberkati oleh Tuhan, nah itulah keluarga, saudara-saudara. Ya, keluarga yang hidup dalam berkat Tuhan, inilah yang dirancang oleh Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang keluarga yang hidup dalam berkat Tuhan, minggu yang lalu kita belajar Mazmur 127 ya saudara ya, di bagian atasnya, lalu kita akan masuk ke Mazmur 128. Ya, ini nyanyian ziarah Salomo. Salomo ini orang yang paling kaya yang pernah ada di dunia ini, saudara-saudara. Saudara bisa searching di internet, ya kekayaan Salomo ini tidak bisa dibandingkan dengan orang yang hidup sekarang ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi dia bisa membuat mazmur-mazmur yang begitu indah, yang kembali bahwa keluarga itu menjadi penting. Karena apa? Karena keluarga itu dirancang oleh Tuhan, betul-betul saudara, supaya Tuhan itu supaya kita ini bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan Tuhan itu akan memberikan kepada kita tuh keturunan-keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan, gitu saudara. Ya, nah itu sebabnya kita akan pelajari bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan berkaitan dengan ini, saudara. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Ayatnya saya akan bacakan, saudara bisa simak Alkitab saudara. Memang di sini saya tidak sediakan, saudara. Jadi saudara bisa lihat Alkitab saudara. Mazmur 128, ayat 1 mulai saya akan bacakan nyanyian ziarah. Ingat nyanyian ziarah itu nyanyian yang dinyanyikan ketika orang naik ke bait Allah, saudara ya. Itu di Yerusalem, mereka berjalan menuju bait Allah dan mereka menyanyikan lagu ini, namanya nyanyian ziarah, saudara. Merefleksikan, ya, direfleksikan. Ya, dia berjalan dan kemudian sambil menyanyikan lagu ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, ayat ini komplit berkaitan dengan berkat rumah tangga, berkat keluarga maksud saya. Saya lebih senang dengan istilah keluarga karena seringkali kalau orang mengatakan rumah tangga itu hanya berbicara mengenai pasangan gitu saudara ya. Tapi kalau keluarga itu bisa menyeluruh. Nah, Alkitab mencatat bahwa mulainya itu dari pria, saudara. Mulainya itu dari seorang laki-laki sebagai suami atau sebagai ayah yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan itu dijelaskan oleh Salomo. Artinya apa? Artinya itu adalah yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain, itu hidup taat. Itu sebabnya saya selalu atau sering mengatakan, saya itu tidak senang membedakan orang rohani dan tidak rohani. Karena saya tidak senang dengan istilah itu, saudara. Oh, si A lebih rohani daripada si B, gitu saudara. Saya lebih rohani dari saudara karena saya ini pendeta. Tidak, saudara, saya tidak suka menggunakan istilah itu. Karena Alkitab sendiri lebih banyak menjelaskan bahwa hanya ada dua model kehidupan kekristenan, yaitu orang yang hidup taat dengan orang yang hidup tidak taat, itu saja. Anda tinggal pilih yang mana, hidup taat atau hidup tidak taat. Nah, kalau di sini saudara, jelas dimulainya itu dari pria. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, namanya Edwin Lois Cole. Dia itu yang menggagas satu gerakan, movement, namanya pria sejati. Saudara pernah dengar, saudara? Saya tidak pernah ikut pria sejati, tidak pernah. Cuma saya ingin menjelaskan betapa ya hamba Tuhan ini, Edwin Lois Cole ini menemukan di dalam Alkitab bahwa sebetulnya sumber masalah yang ada di dunia ini itu adalah pria, katanya saudara. Haleluya, katakan amin yang pria. Dosa itu terjadi ketika apa? Ketika pria, laki-laki yang namanya Adam ini ikut-ikut makan buah yang tidak boleh dimakan, saudara. Begitu Adam itu makan, maka mereka merasa telanjang. Kenapa begitu, saudara? Karena pria itulah yang diberi perintah oleh Tuhan. Jangan makan buah itu Adam, bukan Hawa, saudara. Dan sejak awal memang Tuhan merancang bahwa pria itu sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai imam dalam keluarga, saudara-saudara. Jadi begitu yang namanya pria ini hidupnya ngawur, saudara-saudara. Begitu yang namanya pria ini hidupnya kemudian tidak taat, maka tidak heran di bawahnya itu kacau balau, saudara-saudara. Di bawahnya itu maksud saya istri dan anak-anaknya, saudara. Itu hidupnya kacau balau. Itu sebabnya di sini dikatakan, tadi ayat yang pertama tadi kan dikatakan, saudara, berbahagialah setiap orang yang takut. Orang yang di situ itu bukan semua orang, bukan, saudara. Berbahagialah setiap orang. Ini orang ini ya gendernya ini pria, laki-laki. Itu sebabnya ayat di bawahnya mengatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, dijelaskan dengan baik, saudara. Jadi orang laki-laki, pria, suami atau ayah itu menjadi penting berbicara tentang berkat atas rumah tangga, saudara-saudara. Yang pria, suami atau ayah katakan amin. Saya juga pria, saudara. Mulainya dari saudara. Mulainya dari Anda. Karena ketika Anda hidup taat, jika seorang suami atau ayah hidup taat, maka seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya juga akan hidup taat. Amin, saudara. Ingat apa yang dikatakan Yosua, saudara. Yosua mengatakan, tetapi aku
dan seisi rumahku. Wow, ini pernyataan yang saya suka sekali saudara. Sejak dulu ya ini pernyataan ini tuh saya suka sekali. Kenapa? Karena Yosua mengatakan tetapi aku dan seisi rumahku, seisi keluargaku. Artinya ya istri dan anak-anaknya. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Tahu nggak konteksnya ini? Pilihannya ada banyak orang Israel yang tidak lagi mau menyembah Tuhan. Dia menyembah Allah-Allah yang lain, saudara. Dia itu menyembah Allahnya orang kafir, begitu saudara. Tetapi Joshua, dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Ini satu pernyataan yang kuat sekali, saudara. Dan itu harus menjadi pernyataan kita, para pria-pria ini. Haleluya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, berkat seperti apa yang Tuhan berikan? Kalau bicara tentang berkat atas rumah tangga, atas keluarga, saudara-saudara. Berkat seperti apa? Perhatikan ini, saudara. Yang pertama, Mazmur 128 ayat yang kedua. Yaitu apa? Berkat menikmati hasil jerih lelah pekerjaan kita dalam keadaan yang baik, saudara-saudara. Ada enggak orang yang tidak bisa menikmati hasil jerih lelahnya, saudara? Banyak, saudara-saudara. Banyak sekali. Tetapi Tuhan menjanjikan, ini berkat ini itu penting sekali, yaitu berkat menikmati hasil jerih lelah. Kalau saudara sudah berjerih lelah, saudara bekerja, ya, saudara berusaha, bekerja. Tuhan mau supaya saudara itu bisa menikmati hasil jerih lelah kita semua, saudara-saudara. Dalam keadaan apa? Keadaan baik. Ayatnya kan mengatakan begini, saudara. Ayatnya kan mengatakan begini. Ayat yang kedua ya saudara ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Dan baiklah keadaanmu. Baiklah keadaanmu itu keren sekali, saudara. Itu keren sekali. Dalam perjanjian lama itu konsep baiklah keadaanmu itulah yang ditawarkan oleh Tuhan. Jika kamu taat, jika kamu menuruti, maka baiklah keadaanmu. Itu ditawarkan oleh Tuhan. Betul, saudara. Jadi, saudara, ketika seorang pria, karena dalam hal ini kita percaya bahwa pria itu ya 3P. Dia seorang pastor, priest, imam, seorang pastor, ya, gembala, lalu seorang provider. Dia yang menyediakan, ya, menyediakan kebutuhan keluarganya. Tapi saudara, berkat yang pertama ini, saudara ini harus menikmati hasil jerih lelah saudara. Kalau Anda bekerja lalu Anda gak menikmati, lalu buat apa saudara-saudara? Anda bisa menikmati jerih lelahmu dan itu berkat yang Tuhan berikan. Anda bisa menikmati dalam keadaan baik-baik saudara-saudara. Ya, keadaannya itu baik. Sungguh saya berdoa inilah yang terjadi untuk setiap ya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat IGF Living Water ini saudara. Ketika bekerja dan bisa menikmati keadaan yang baik saudara. Yang kedua saudara, berkat yang kedua, kalau Salomo itu to the point ya kalau menyampaikan. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam keluarga. Wah. Tapi jangan salah mengartikan kata subur ya saudara-saudara ya. Saudara harus hati-hati ini ya kan. Berbicara tentang subur ini harus hati-hati saudara ya. Mazmur 128 ayat 3a mengatakan apa saudara? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sebetulnya gambaran apa sih yang ingin disampaikan oleh Salomo? Ya. Pohon anggur yang subur itu bukan hanya daunnya yang lebat, tapi buahnya yang lebat. Indikasinya begitu, saudara. Ya, itu sebabnya sangat menarik. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya itu akan seperti pohon anggur yang subur, katanya saudara. Kenapa, saudara? Karena kita sebagai suami itu akan mendidik istri kita, akan membawa istri kita untuk menjadi pribadi yang menarik, saudara. Pribadi yang betul-betul ya
membuat kita, ya kita sebagai suami itu tidak pernah tidak tertarik gitu loh saudara, dengan pribadi ini. Jadi maksud saya begini saudara, benar sekali bahwa Salomo ingin mengatakan, pohon anggur itu sangat enak untuk dilihat ketika dia subur dan banyak buahnya saudara, menarik. Tapi juga kalau bicara anggur itu memang menyegarkan. Jadi istrinya itu akan seperti itu saudara, akan seperti itu di rumahnya. Itu yang membuat jadi betah terus di rumah, saudara. Istrinya itu akan selalu terlihat menarik di rumahnya. Kenapa, saudara? Tadi saya mengatakan, seorang pria yang takut akan Tuhan akan membawa seluruh keluarganya itu takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan, wah itu pasti sangat menarik. Istri yang takut akan Tuhan tidak suka gosip, tidak suka ngomongin suaminya. Saya berdoa kembali saudara, berkat ini, kalau suami itu betah di rumah ini buktinya bahwa istrinya itu seperti pohon anggur yang subur. Ya, kalau enggak kan repot saudara. Kalau enggak merasa bahwa istrinya seperti pohon anggur yang subur dan terus kelihatan menarik, enggak betah di rumah. Lebih baik mancing. Yang berikutnya saudara, anak-anak menjadi seperti tunas pohon zaitun. Tadi saya mengatakan komoditi yang paling top ya, yang khususnya berkaitan dengan pohon-pohonan tanaman itu ya, itu zaitun. Karena zaitun ini semuanya bisa dipakai saudara. Mau apa? Mau daunnya, mau batangnya, mau buahnya, semua itu bisa dipakai. Tidak ada yang tidak bisa dipakai. Dan anak-anak menjadi seperti tunas pohon zaitun. Maksudnya apa? Tunas pohon zaitun berbicara tentang, tunas itu kan membuktikan bahwa itu bertumbuh dengan baik saudara, kalau ada tunas ya. Sehat, ya anak-anak bertumbuh dengan baik dan sehat, tapi juga pengharapan masa depan. Tunas itu berbicara tentang pengharapan. Ya, orang tua itu juga punya pengharapan terhadap anak-anak, bahwa masa depan mereka itu masa depan yang hebat, saudara-saudara. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang menarik itu ada di sekeliling meja. Ini kan saudara, seperti tradisi yang mereka lakukan, bahwa mereka itu suka makan bersama, saudara. Orang-orang Israel ya, saudara ya. Mereka punya tradisi makan malam bersama. Ya, mereka itu ada di sekeliling meja, ya. Mereka makan bersama-sama. Nah, itu berbicara tentang apa? Anak-anak yang patuh, anak-anak yang menghormati orang tuanya, mau dididik ya. Nah, ini kalau ada orang-orang lagi yang takut akan Tuhan, maka anak-anaknya akan menjadi seperti ini, saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mau dididik. Yang ketiga, saudara, atau yang terakhir, berkat yang diberikan adalah berkat panjang umur dalam kebahagiaan dan damai sejahtera seumur hidup. Katakan amin, saudara. Berkat panjang umur, ayatnya mengatakan begini, saudara. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Melihat anak-anak dari anak-anakmu itu maksudnya kita bisa melihat cucu-cucu kita, keturunan kita selanjutnya. Tapi itu berbicara tentang panjang umur kita, saudara. Tapi dalam damai sejahtera, dalam kebahagiaan. Bukan panjang umur dalam menderita sakit-sakitan, saudara. Kita berdoanya supaya berkat inilah yang terjadi, saudara. Yaitu apa? Saudara dan saya panjang umur dalam bahagia, damai sejahtera itu, saudara. Bisa tidak? Bisa, karena ayatnya mengatakan berkat dalam rumah tangga itu diberikan. Tapi kembali lagi, saudara, tadi saya mengatakan sebetulnya itu kuncinya di mana? Kuncinya itu di pria yang takut akan Tuhan. Pria yang bisa mendidik istrinya dengan baik. Pria yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu, saudara. Itulah sebabnya kita harus harus belajar untuk meresponi firman Tuhan. Ada tidak istri yang nggak mau dididik?
Ada saudara. Tapi lakukanlah bagian kita saja. Kalau nggak mau didik ya udah lain cerita saudara. Gitu. Tapi lakukan bagian kita. Sebagai pria ya kita harus melakukan bagian kita. Ya, maka berkat-berkat inilah yang akan kita alami saudara-saudara. Kenapa saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Karena hari-hari ini keluarga ini sedang diserang habis-habisan, saudara. Ingin dihancurkan supaya tidak mengalami berkat rumah tangga ini, berkat keluarga ini, saudara. Tapi kembali, kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, kerinduan kita bersama-sama, bahwa saudara akan betul-betul kembali kepada kebenaran ini. Anda menjadi orang-orang di mana keluargamu mengalami berkat rumah tangga, berkat keluarga yang dirancang oleh Tuhan, saudara. Pengalaman masa lalu yang tidak enak, jadikanlah itu sebuah pengalaman yang apa? Yang kita tidak perlu mengulanginya lagi jika kita tidak mengalami sesuatu yang baik ya pada saat yang lalu. Tapi mulai sekarang ke depan, ketika engkau mendengar kebenaran ini, mulailah engkau menangkap ini. Supaya apa? Supaya sekarang ke depan, oke, Tuhan dimulai dari saya, para pria mengatakan bahwa Tuhan, saya mau menjadi pria yang takut akan Tuhan, yang taat. Dan saya ingin supaya istri dan anak-anakku juga hidup dalam takut akan Tuhan. Maka apa yang sudah disampaikan ini, itu akan menjadi kebenaran yang terjadi dalam hidup saudara. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Dan engkau juga akan hidup panjang umur dalam keadaan yang baik-baik. Dalam damai sejahtera. Terjadi dalam hidup Anda. Haleluya. Kita semua bisa mengatakan ayat ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menerima Tuhan, berkat Tuhan, bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami selalu ya Tuhan. Kami rindu terus menikmati hadirat-Mu, kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami dibimbing oleh Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, kami terus dituntun oleh Tuhan. Dan kami mau hidup taat ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Hidup menurut jalan yang Kau tunjukkan ya Tuhan, itu kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kami perkatakan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini,
Tuhan terus memberikan kesehatan selalu, kekuatan selalu. Ketika setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dengan jerih lelah mereka, Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan. Sehingga ketika mereka sehat, mereka bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Dan pada akhirnya hasil jerih lelah mereka bisa mereka nikmati Tuhan oleh karena berkat yang dari Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Bahkan hari-hari ini kalau ada di antara setiap anak-anak-Mu ini Tuhan yang memiliki kerinduan yang hamba-Mu tidak tahu, Engkau yang tahu Tuhan, kerinduan apapun ya Tuhan, hasrat apapun dalam kehidupannya, mari Tuhan Engkau yang melihat dan Engkau yang akan menggenapkannya ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan menggenapkan melalui segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan itulah yang terjadi. Bahkan kalau hari ini ada di antara anak-anak-Mu nih Tuhan, yang akan mengambil keputusan penting dalam hidup mereka Tuhan. Keputusan untuk masa depan mereka. Saat ini Tuhan, Roh Kudus tolong ya Tuhan. Roh Kudus yang membimbing supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya Tuhan. Perkatakan di dalam nama Yesus, setiap keputusan-keputusan itu boleh diambil sesuai dengan arahan-Mu ya Roh Kudus, terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan. Kan kami berdoa Tuhan berikan ide-ide, kreativitas, urapan untuk memperoleh kekayaan yang seperti firman-Mu katakan terjadi untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan di saat orang tidak bisa melihat peluang, Tuhan membuat mata kami bisa melihat peluang ya Tuhan. Dan itu Tuhan nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan hanya bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Datanglah dan